Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini bertemu lagi bersama Ustaz pada pembelajaran akidah dan akhlak. Insyaallah kita hari ini akan belajar mengenai Nabi Idris alaihi salam. Nah, sebelum itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar pada hari ini dan ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat untuk kita, keluarga kita maupun orang lain, ya pintar ya. Amin amin Allahumma amin. Ustaz akan membacakannya dari sini dan anda sekalian membacakan dari rumah, ya pintar ya. Baik, kita mulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Insyaallah kita akan mempelajari mengenai Nabi Idris alaihi salam. Nah, jadi nak ya, ketika kita mempelajari Nabi Idris alaihi salam, salah satu ayat yang terkenal yaitu Quran surah Maryam ayat 56 sampai 57. Anak-anak sekalian boleh membuka Al-Qur'annya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Dan dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan ceritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka tentang kisahnya Nabi Idris alaihi salam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Idris ini adalah seorang yang terpercaya dan dia merupakan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami angkat derajatnya atau martabatnya dengan martabat atau derajat yang tinggi. Nah, kemudian Nabi Idris alaihi salam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabi Idris alaihi salam dengan seorang yang sangat jujur dan selalu benar. Nah, sehingga di tengah kaumnya dia dikenal juga sebagai seorang yang sangat jujur dan benar atau terpercaya. Jadi Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai seorang penjahitnya, nah ya, di tengah kaumnya. Jadi di tengah kaumnya Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai seorang penjahit. Nah, kemudian Nabi Idris juga merupakan seorang yang pertama kali menggunakan jarum untuk menjahit. Satu langit, Nabi Idris alaihissalam dikenal di tengah kaumnya sebagai seorang penjahit. Kemudian Nabi Idris juga dikenal sebagai seorang yang pertama kali menggunakan jarum untuk menjahit. Nah, terus Nabi Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang menuliskan dengan menggunakan kolam atau pena. Ya, kemudian juga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau mendapatinya di langit yang keempat, satu langit. Ini penting ya nak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau bertemu pada lapisan langit yang keempat. Nah, lalu sebelum wafat atau sebelum meninggal, Nabi Idris alaihissalam itu dibawa oleh salah seorang malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke langit. Dan ia kemudian bertemu dengan malaikat maut pada langit yang keempat. Maka malaikat maut pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi untuk mencabut nyawanya. Akhirnya ruh Nabi Idris alaihissalam diambil di langit yang keempat. Nah, seperti itu proses meninggalnya Nabi Idris alaihissalam. Dibawa ke langit, kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut pada langit yang keberapa?
keempat. Nah, lanjut, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan yang sangat besar kepada Nabi Idris, yaitu diangkat derajat kemuliaannya sebanyak amal soleh yang dilakukan oleh semua manusia. Nah, mungkin hanya itu pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugasnya nak ya, nanti Ustaz akan sampaikan di grup juga. Anda sekalian mengerjakan tugas evaluasi 1 dan juga evaluasi 2 pada halaman yang ke-21 dan yang ke-22. Jadi kirimkan ke Ustaz seperti biasa ya, pintar ya, di jam kerja insyaallah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita akhirin dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.